Mereka sedemikian mengeluk-elukan Abu Hasan al-Asy'ari sebagai muassis paham akidah Asy'ariyah, sehingga mereka mengatakan akidah kami Asy'ariyah, adapun Imam Syafi'i kami mengambil fikihnya. Adapun Imam Syafi'i kami mengambil fikihnya. Sampai mereka mengatakan Imam Syafi'i sendiri loh Asy'ariyah. Sampai mereka mengatakan demikian, Imam Asy'ari sendiri loh Asy'ariyah. Maka ini perkara yang tentunya sangat lucu. Nah, tapi mereka yang penting ngomong untuk belain apa yang selama ini dipeganginya. Padahal kebenaran sangat terang. Mereka terkungkung di dalam kebatilan. Yang penting ngomong bela-belain meskipun salah. Lah Imam Asy'ari itu hidupnya tahun berapa, Imam Syafi'i tahun berapa? Imam Syafi'i sekitar tahun 150-an, Imam Asy'ari tahun 300-an. Kok bisa dikatakan Imam Asy'ari sendiri berakidah Asy'ariyah? Ini sudah kekeliruan yang pertama. Kemudian kekeliruan yang kedua, Abu Hasan al-Asy'ari yang dikatakan sebagai pendiri madhab, pendiri akidah Asy'ariyah, yang mereka pegangin kuat-kuat, harus berakidah Asy'ariyah. Lah Asy'ari sendiri sudah taubat. Awalnya dia menjadi orang Mu'tazilah karena ayah tirinya memang orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah paham-pahamnya banyak mendasarkan kepada akal. Kalau berbenturan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, maka mengedepankan akal. Sebagaimana kajian akidah Imam Syafi'i di pagi hari, kita beberapa angkat tentang akidah Mu'tazilah, sehingga dengan akidahnya banyak orang dikafirkan di muka bumi. Itu orang Mu'tazilah. Nah, memang Abu Hasan al-Asy'ari ayah tirinya dan orang Mu'tazilah, dan dia dikader untuk menjadi ulamanya Mu'tazilah, dan di dalam banyak kesempatan sudah menggantikan ayah tirinya untuk berdebat. Memang luar biasa sekali Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi kemudian runutnya begini, kronologinya yang akhirnya mendapatkan hidayah. Di bulan Ramadan 10 hari pertama, dia bermimpi bertemu dengan Nabi, dan di dalam mimpinya itu Nabi berpesan, beragamalah yang dinisbatkan kepadaku. Di 10 hari yang kedua juga bermimpi bertemu Nabi berpesan, beragamalah yang dinisbatkan kepadaku. Kemudian di 10 hari yang ketiga juga demikian. Jadi 3 kali di dalam 1 bulan, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Maka kemudian dia jadi berpikir, 15 hari dia mempelajari kitab-kitab yang bisa dijumpai, termasuk mempelajari kitab-kitab tulisannya Imam Ahmad. Sampai kemudian dia keluar setelah mempelajari 15 hari, dia di hadapan para jamaah halayak manusia, wahai kaum muslimin, selama ini perkara yang di dalam pandanganku hak ternyata batil, dan perkara yang batil dalam pandanganku hak, perkaranya bolak-balik. Ketahuilah, saya telah berlepas diri dengan akidah yang selama ini aku berada di atasnya, sebagaimana berlepasnya aku dari baju ini. Beliau lepas baju, kemudian sebagaimana aku berlepas dari baju ini, aku berlepas dari seluruh paham yang selama ini aku dakwahkan. Apa yang Imam Ahmad berakidah, aku berakidah sebagaimana Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy, aku juga demikian. Imam Ahmad mengatakan Allah punya 2 tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.
Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepadaku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka aku pun mengatakan Allah punya dua tangan. Dan beliau menulis beberapa kitab, di antaranya Al-Ibanah. Kemudian Al-Ibanah ini ditunjukkan kepada mereka, ini buku putihnya Asy'ari yang kalian selama ini merujuk, menyandarkan akidah di dalam berislam dengan Asy'ari. Ini rumusannya telah beliau tobati. Beliau berakidah sebagaimana Imam Ahmad berakidah sebagaimana ulama-ulama pendahulu berakidah. Apa kata mereka? Itu buku palsu. Astagfirullah. Jadi sama saja dengan yang disebutkan di dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Allah berfirman, inna fi dzalika laayat. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Allah sangat gamblang. Tapi Allah berfirman, liqaumi yasma'un. Bukan semua orang bisa menerimanya. Liqaumi yasma'un, bagi orang yang bisa mendengarkan saja. Semoga kita termasuk yang mendengarkan. Karena ketika kebenaran datang, al-haq datang, kemudian kita tidak menerimanya, justru kita sombong dan ketempelan sifatnya orang-orang kafir Quraisy ini. Bagaimana untuk meluruskan mereka yang mengatakan ini kitab Al-Ibanah palsu? Jawabannya terlalu banyak. Ulama yang mengatakan keabsahannya terlalu banyak. Cuma kalau kita katakan Ibnu Taimiyah mengatakan ini sirahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, taubatnya beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, mungkin mereka akan terima. Iyalah Ibnu Taimiyah kok, gak mau kami Ibnu Taimiyah. Ya Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim gak mau kami. Ya sudah, kita sampaikan kepada mereka, Imam Baihaqi, ulama Asy-Syafi'i mengatakan benarnya kitab ini sebagai buku putihnya beliau, tetap aja tidak mau menerima, tetap saja tidak mau menerima. Maka sadaqallah yang berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Itu sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda yang jelas gamblang akan kebenaran Allah, tapi bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Liqaumin yasma'un.